Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PKS TV Jawa Timur, para emak-emak, para bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Alhamdulillah bertemu kembali dengan podcastnya PKS TV Jawa Timur. Dan di momen yang spesial tentunya insya Allah kita akan bersama-sama berbincang yang penuh dengan makna. Dan bersyukur pula pada hari ini saya Lina Aryani, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di BPKS Jawa Timur, bersama didampingi oleh Bunda Elva. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Para emak-emak, para bunda yang berada di seluruh Jawa Timur dan tentunya juga yang berada di seluruh wilayah Indonesia, nanti ke depan kita akan berbincang tentang bagaimana perempuan yang berkaitan dengan kita mengambil semangat. Ada satu momen ya Bunda yang sangat luar biasa ya, ada peringatan Hari Kartini yang di situ banyak inspirasi bagi kaum perempuan, perjuangan-perjuangan. Oleh karenanya nanti kita akan ke depan akan bincang-bincang tentang bagaimana mengambil spirit inspirasinya, juga bagaimana kita akan berupaya bincang-bincang terkait bagaimana dengan kemajuan teknologi, kemajuan transformasi digital di saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyapa lebih jauh kepada Bunda Elva, ini saya sampaikan sekilas dulu ya tentang Bunda Elva. Dan tema kita di podcast kali ini adalah berbicara tentang sosok Kartini masa kini, Bunda. Sosok Kartini masa kini aktif, produktif dan inspiratif ya. Bersama kita Bunda Elva Tazar. Beliau aktif di kegiatan-kegiatan perempuan, aktif juga di media sosial. Beliau tinggal di Pondok Jati, Sidoarjo ya Bunda. Betul. Beliau ibu dan dari berapa Bunda? Tiga orang putra putri ya. Ini sudah selesai kuliah semua ini putra-putrinya, alhamdulillah. Beliau juga ketua Majelis Taklim Arafah ya. Beliau juga aktif juga di kegiatan-kegiatan sosial, begitu nggih? Pemberdayaan berkaitan dengan perempuan. Dan insyaallah nanti kita akan diskusi dengan beliau membahas tema ini, dan semoga kita berharap akan bisa menginspirasi kaum perempuan yang ada di Jawa Timur untuk bisa berkiprah lebih banyak. Kepada Bunda, monggo saya persilahkan untuk menyapa para emak-emak, para perempuan yang berada di Jawa Timur. Ya, yang menonton siaran dari PKS TV Jawa Timur. Monggo Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja kehormatan bagi saya diundang oleh PKS, partai yang sangat menginspirasi, khususnya bagi emak-emak, bagi kita wanita perempuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Jawa Timur PKS, Masya Allah, semoga kita semua terutama para perempuan mempunyai giroh untuk menjadi sesuatu yang bermakna untuk negeri kita. Karena kalau kita melihat pada sosok Kartini, Masya Allah, sosok wanita sederhana yang sangat peduli dengan kepintaran, peduli dengan pendidikan, dan beliau itu adalah sosok yang harus kita jadikan panutan wanita-wanita zaman sekarang. Karena kalau seorang wanita, saya ingat kata-kata Kartini yang gak pernah saya lupakan, itu ada, dia mengatakan begini, kalau kamu mengatakan aku bisa, maka kamu bisa mencapai titik tertinggi. Tapi ketika kamu mengatakan aku tidak bisa, maka itu akan mematikan keberanian.
bagus. Bayangkan, iya. bayangkan di saat itu, di masa itu yang belum ada internet digital seperti sekarang, sosok Kartini yang sederhana bisa mengatakan seperti itu, gitu loh. Jadi jangan pernah sekalipun kita mengatakan tidak bisa atau tidak mampu, karena akan mematikan, memusnahkan keberanian yang ada di kita. Ya betul Bunda. Baik, ini mungkin sebelum kita berbincang tentang bagaimana sosok perempuan yang di zaman yang sekarang tuntutannya seperti apa, Bunda, mungkin kita mengingat dulu peran-peran perempuan yang asasi. Nah, Bunda bisa menyampaikan ya, karena memang perempuan ini perannya sangat luar biasa. Nah, jadi kita mengingatkan dulu kepada para pemirsa PKS TV Jatim di kaum perempuan ya, emak-emak ya. Jadi apa gitu ya peran asasinya kaum perempuan yang harus dijaga gitu ya. Kemudian juga nanti bisa berkiprah ya, terutama juga nanti melakukan aktivitas ya di media sosial dan lain sebagainya. Gitu. Monggo menurut Bunda? Iya, kalau saya melihat sekarang itu gampang bagi perempuan untuk berkiprah. Gak usah kemana-mana, di rumah juga bisa. Banyak kok perempuan yang sukses dengan online-nya, dagangan bajunya, masakannya. Dia gak perlu ninggalin anaknya, gak perlu ninggalin kewajibannya sebagai istri. Dia bisa bermakna dari rumah. Dia mulai bekerja dari rumah. Itu sosok wanita. Dan yang paling utama tentu saja wanita itu adalah yang utama tugasnya mendidik anak-anak. Itu pasti gitu loh. Karena sebagai madrasah utama dari anak-anaknya, wanita itu harus bisa menjadikan anak-anaknya itu menjadi sosok yang kuat, sosok yang cerdas, yang soleh dan soleha. Itu peran ibu yang luar biasa gitu loh. Tapi bukan berarti ibu tidak bisa berperan di luar gitu. Apalagi sekarang gampang. Kita bisa mengeluarkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita dengan medsos gitu loh. Dukungan kita. Jadi sosok kita itu bisa terlihat dari cara kita menyampaikan status kita di medsos gitu loh. Apakah kita seorang wanita yang terpelajar atau tidak gitu loh. Wanita yang santun atau tidak gitu loh. Iya, benar. Nah, sekarang di era yang semuanya serba digital gitu mungkin Bunda bisa memberikan gambaran ya peran perempuan yang seperti apa begitu ya yang bisa dilakukan ya. Karena melihat bahwa kiprah perempuan ranahnya kan sangat banyak. Betul. Gitu. Nah, betul. Bunda sudah pengalaman ya banyak nulis di media sosial dan lain sebagainya. Nah, pengalaman dari Bunda. Memang kita medsos itu dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang gitu loh, karena ada aturan-aturan. Kalau kita tidak hati-hati ada undang-undang IT gitu loh. Jadi seorang wanita juga harus cerdas, seorang emak-emak juga harus cerdas cara pengungkapannya di medsos gitu. Jadi nggak perlu kita berkata kasar, nggak perlu kita menghujat, tapi sampaikanlah bil hikmah dengan baik gitu loh. Jadi kalau kita ingin mengkritik ya nggak apa-apa, karena ini negeri demokrasi. Kita punya hak untuk bicara. Kita rakyat. Kalau ada yang tidak sesuai, ada misalnya penguasa melenceng, kita wajib meluruskan gitu loh. Itulah gunanya sistem demokrasi ini gitu loh. Dan wanita harus berani untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Dan saya, kalau boleh saya cerita pengalaman saya udah nggak kehitung medsos saya di banned. Ya, dihanguskan. Tapi tetap semangat. Ya? Tetap semangat. Bagi saya hilang 1 tumbuh 1000. Gak ada kata patah hati. Follower udah sekian puluh ribu, tau-taunya hilang dengan sekejap. Ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Itulah perjuangan. Perjuangan itu nggak bisa seperti membalik telapak tangan gitu loh. Berdarah-darah ya pasti gitu loh. Jadi benar kata Bunda Kartini, Ibu Kartini, jangan pernah kita mengatakan tidak bisa, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi teruslah kita yakin kita bisa dan tulislah, keluarkanlah inspirasi kita. Insya Allah itu adalah jihad kita. Jihad sekarang itu bukan hanya di medan tempur Bu sekarang, tapi jihad kita tuh ponsel kita gitu loh. Sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan. Jangan diam apabila melihat sesuatu yang tidak benar. Bicaralah. Kalaupun nanti kita dihujat, dibilang macam-macam, saya dibilang macam-macam. Kalau masalah. konteks
yang kita tulis ya, itu biasanya meliputi apa aja yang mungkin sekiranya pas untuk perempuan. Ya. Masalah harga, minyak susah sekarang. Gitu ya. Kita bicara. Kalau kita seluruh mama Indonesia bicara, pasti kan menggetarkan arsnya Allah juga gitu loh. Yang mereka yang menjabat juga akan berpikir gitu. Nih rakyat resah nih gitu loh. Nggak usah jauh-jauh politik, masalah harga. Mak pusing banget nih, minyak sekarang susah didapat gitu loh. Iya kan gitu loh. Bicara apa aja gitu loh. Yang menurut kita memang ini, waduh, rakyat ini kan harusnya tugas pejabat penguasa itu untuk mengikuti keinginan rakyat, harus membuat rakyat aman, nyaman gitu kan. Kalau ada yang membuat rakyat tidak nyaman, kita bersuara semua. Jangan diam aja. Diam nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dan itu media sosial sarana yang pas ya Bunda ya. Betul. Cuman kadang masalahnya banyak kita kaum perempuan itu yang mungkin belum familiar gitu ya dengan medsos lah, mungkin ada kiat atau caranya Bunda. Oh iya, kadang-kadang saya suka sedih ngelihat medsos itu. Ada emak-emak, ya boleh sih ekspresikan diri gitu kan, dengan joget-joget, dengan apa gitu, asal nutup aurat mungkin ya, sesuai yang inilah syariatnya gitu. Tapi kenapa sih yang ini nih, kita punya sarana yang bagus nih, kita gunakanlah semanfaatnya untuk dakwah, ya kan gitu loh, untuk mengeluarkan isi hati kita, pikiran kita yang positif, yang menginspiratif gitu loh. Jadi dengan itu kita dapat pahala, ya kan, mengalir kan Mbak. Sekarang mah nggak usah jadi penceramah, jadi LCMA dulu, nggak perlu, ceramah aja di medsosmu gitu loh. Gitu ya. Misalnya ini Ramadan gini, marhaban ya Ramadan, ya semoga saudara-saudara semua diberikan kekuatan, pemimpin kita ditunjukkan oleh Allah, diberikan hidayah, kita diberikan pemimpin yang amanah, jawab seperti itu kan. Indah banget itu. Berarti nggih para emak-emak nggih dicatat ya dari Bunda Elva. Jadi dengan tulisan yang mungkin tidak banyak tapi muatannya, kontennya positif, itu insya Allah sudah bisa memberikan andil ya terhadap terhadap perbaikan. Benar Pak. Sekarang itu mudah banget. Ada kayak penulis seperti saya bisa nulis pakai e-book kan. Masuk ke KBM, kita bisa menulis, kita bisa mengembangkan diri kita, kemampuan kita dengan tulisan gitu loh. Makanya saya suka bilang kepada emak-emak, walaupun usia kita mungkin udah 40 tahun ke atas, ya nggak ada kata sepuh untuk belajar gitu. Nah itu catatannya itu yang terpenting. Tidak ada kata sepuh untuk belajar. Jadi meskipun kita sudah mau 50, mau ini tetap belajar begitu. Kadang-kadang kita terbalik. Kita selalu belajar udah sepuh, tapi kalau untuk gaya-gaya kita nggak merasa sepuh, lupa malah semakin tua semakin gaya. Kita belajar dari sosok Kartini itu. Kartini itu bagaimana perjuangannya dan tidak pernah berhenti belajar menulis, dan Kartini bisa dikenang sekarang karena tulisannya. Ya itu. Terus juga yang menarik dari Bunda juga penulis juga tidak hanya menulis di media sosial, tapi juga ada karyanya. Nah itu yang mungkin juga harus nanti menjadi semangat ya bagi kita semuanya. Saya gini Mbak, saya ingat pesan ibu saya dulu. Saya tulis di novel pertama saya, menulislah kamu nak, maka kamu akan kenang orang gitu loh. Kamu nggak perlu meninggalkan harta yang banyak karena hartamu akan habis. Tapi kalau kamu nulis, kamu bukukan tulisanmu, insya Allah kamu nggak ada nanti manusia yang lain akan membaca karyamu. Itu yang memotivasi saya Mbak untuk menulis dan itu bagus, perlu belajar gitu loh. Kalau ndak bisa nulis buku, minimal nulis di medsos yang plus tadi ya Bu. Ya singkat-singkat aja. Singkat-singkat aja gitu loh. Singkat-singkat tapi penuh makna gitu loh. Penuh makna gitu. Aduh Masya Allah. Kalau semua ibu-ibu, mak-mak semuanya bergerak ya, Insya Allah gitu loh. Kita akan bisa mendapatkan sosok Kartini di masa kini gitu loh. Ya. Kemudian gini Bunda, ini kan kita melihat bahwa kaum perempuan itu kadang hanya berbangga dengan kemampuan yang sudah dimiliki. Nah, kalau menurut Bunda, bagaimana agar kaum perempuan ini tetap tadi untuk memiliki daya dorong, daya motivasi,
dan juga untuk terus bisa berkiprah, berkarya, apalagi juga dengan tadi mahalnya barang-barang kebutuhan pokok. Ini kan juga menginspirasi ya, agar juga perempuan itu bisa melakukan kegiatan yang itu juga bernilai terhadap pemberdayaan ekonomi. Kalau menurut Bunda enggak? Sebenarnya perempuan-perempuan itu ya beda sama laki-laki kan, kalau suruh kerja satu fokus. Kalau perempuan sambil ngurus anak, sambil goreng, sambil nelpon, sambil bisa. Itulah kelebihan perempuan, multi talenta sebenarnya perempuan itu. Tapi kadang-kadang tidak menyadarinya gitu loh. Jadi potensi yang Allah beri itu tidak dikembangkan gitu loh. Padahal mereka bisa. Kalau memang ingin mengembangkan ekonomi, bisa melalui online di rumah, banyak sekarang, masya Allah, banyak sekarang gitu loh. Terus dalam hal pengembangan diri gitu loh, pembelajaran di YouTube, apa kurangnya sih, banyak. Belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab dari YouTube. Saya belajar ilmu fikih dari YouTube. Kadang-kadang saya nggak sempat keluar gitu loh. Kalau saya misalnya ada undangan untuk tausiah, saya ambil ilmu dari YouTube, dari Google, saya belajar. Dan itu perlu seorang emak-emak, seorang ibu harus terus belajar. Karena ibu yang pintar akan melahirkan anak yang cerdas gitu loh. Jadi kita jangan mimpi anak kita cerdas kalau kita tidak mengembangkan diri kita sendiri gitu loh. Jadi Indonesia ini akan kuat dari ibu-ibu yang kuat. Wanita itu tiang negara. Ya kan? Betul. Nah itu jadi poin juga ada penting mengembangkan diri. Betul. Kadang dan ternyata lewat media ini, nah kita bisa banyak mengambil nilai positifnya, gitu Bunda ya. Nah, jadi makanya Bunda sekarang ini PKS di tahun 2022 itu tagline yang dipakai gitu ya. Jadi ada visinya itu adalah semangat transformasi digital. Itu keren. Ini juga makanya kami mengundang Bunda Elva itu juga tadi berbagi inspirasi juga terhadap kita ya, di pengurus bidang perempuan dan juga tentunya pengurus bidang perempuan yang ada di tingkat daerah cabang, yang kesempatan juga menyapa mereka dan tentunya juga semua ya, kita kaum perempuan yang ada di Jawa Timur gitu ya Bunda. Jadi bahwa sarana-sarana kemajuan teknologi itu kita pergunakan untuk untuk kebaikan. Sarana-sarana kemajuan teknologi itu kita pergunakan untuk meningkatkan gitu kemampuan kita untuk beramal soleh lah bahasanya. Betul. Makanya saya suka bilang di vlog-vlog saya ke teman-teman, ke jemaah, saya suka bilang bahwa kenapa sih Bunda Eva ikut TikTok misalnya kan jelek loh. Itu TikTok, IG, FB dan selain semuanya itu bagaikan pisau. Tergantung orang makainya. Dipakai buat masak bisa, dipakai buat membunuh juga bisa gitu. Jadi bagaimana kita memakainya? Nggak ada yang jelek, itu alat gitu loh. Sekarang bagaimana kita supaya bisa alat itu kita gunakan untuk dakwah gitu. Terutama emak-emak PKS nih. Ini memang saatnya harus bangkit gitu loh. Minimal bisa harus tulis. Belajar TikTok tadi ya Bunda. Harus belajar, harus bisa. Kita jangan kita harus melek hal-hal seperti itu gitu loh. Karena kalau kita tidak melek, kita akan ketinggalan. Kita ikut arus. Seperti saya katakan, kita harus ikuti irama gendang. Ini gendangnya apa nih sekarang nih? Gendangnya apa? Kita ikutin dengan tetap misi dan visi kita jelas gitu loh. Gitu loh Mbak. Iya. Nah itu ya. Jadi kita ya mengikuti arus itu kita ambil arus yang positifnya gitu kan ya. Jadi semua kita para pengurus, para anggota gitu perempuan PKS Jawa Timur ataupun PKS di seluruh Indonesia dan dimanapun berada harus melek ya, harus melek ya Bunda. Nah ini saatnya makanya ya bersyukurnya bahwa di PKS dan juga tentunya ini mengajarkan terus juga, makanya tadi mengundang juga inspirasi dari Bunda Elva ini biar kita bangun gitu karena selama ini kan kadang ya sudah cukup ini aja gitu ya tadi karena ternyata bahwa tadi media itu tinggal bagaimana orang yang memegangnya atau orang yang akan pergunakannya. Iya. Medianya nggak salah. Medianya nggak salah. Kita yang harus bisa ini jangan salah loh. Apa yang kita lakukan di media itu dengan niat kita dakwah itu akan mengalir pahalanya. Itu aja poin. Kita ingin berdakwah gitu loh. Kalau kita ingin mengkritik, kita mengkritik dengan yang baik gitu loh. Karena kita menganggap sesuatu yang salah harus diluruskan gitu dan rakyat harus
kompak semuanya. Kalau emak-emaknya nggak ngerti teknologi, terus siapa gitu yang bicara gitu. Bapak-bapak kan sibuk di kantor gitu. Yang megang kuasa media itu kan banyak emak-emak sekarang. Oh iya gitu ya Bunda ya. Iya kan gitu loh. Aduh, emak-emak luar biasa, saya lihat cerdas-cerdas gitu loh. Kadang-kadang kita juga prihatin kalau memang media itu digunakan untuk yang tidak baik gitu loh. Sekarang kita rubah mindset kita bahwa media itu adalah sarana dakwahku untuk mencapai surgaku. Saya pernah bilang, jangan salah loh, dengan media masa kita bisa masuk surga. Kalau kita selalu berdakwah, berani menyampaikan kebenaran. Itu Mbak. Nah, juga berkaitan dengan ini Bunda. Jadi kita sangat mengingat ya di tiap bulan April itu ya, dengan bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini ya. Makanya insyaallah bidang perempuan dan ketahanan keluarga ini menjadikan momen ini sebagai sarana untuk mengingatkan kita semuanya kaum perempuan ya, bahwa ada pahlawan-pahlawan nasional baik dari kalangan perempuan ya, kalangan juga laki-laki itu yang ternyata semangat perjuangannya itu terus untuk dikenang dan semangat itu diambil untuk menjadi inspirasi. Nah, mungkin kalau juga dikaitkan dengan kondisi saat ini ya Bunda, mungkin kalau Bunda melihat bagaimana dengan kita ya, kaum perempuan ya, dengan dihubungkan dengan bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini ya. Apakah mungkin masih kita harus terus ya memperbanyak di bagian-bagian yang bisa kita lakukan gitu kan ya, ataukah mungkin wis cukup ini aja atau terus tadi ya, terus untuk yang namanya perjuangan nggak boleh berhenti. Sosok Kartini, masya Allah, dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis gelap terbitlah terang. Ini maknanya luar biasa. Seakan-akan Kartini mengatakan dalam kegelapan itu kamu jangan putus asa, karena dengan perjuangan nanti di ujungnya kamu akan menemukan kenikmatan. Itu artinya gitu. Dan spirit ini harus juga dimiliki oleh kaum perempuan. Harus kita malu sama Ibu Kartini, iya kan? Beliau pada zaman abad sekian itu yang masih pakai sarung gitu, masya Allah, mengatakan habis gelap terbitlah terang. Wahai para emak-emak, seberat apapun hidupmu sekarang, yakin nanti di depannya akan ada cahaya matahari, ada mentari yang akan menyinari. Jika kamu bisa kuat dalam kegelapan ini, tetap tangguh, tidak menyerah, jangan pernah mengatakan tidak bisa, kata Bunda Kartini. Itu ya, catat para emak-emak di Jawa Timur dan untuk saya ya. Jadi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah, tidak boleh ada kata menyerah. Dan hidup itu pasti juga kayak kemarin ya, kita tidak tahu tiba-tiba harga minyak goreng mahal ya. Pasti kalau itu sudah nanti apalagi kita nggak tahu kedepannya bagaimana gitu loh. Kalau dalam kegelapan ini kita menyerah, kita tidak berjuang, ya kita gelap terus, ya kan? Makanya itu bukunya Ibu Kartini luar biasa. Habis gelap terbitlah terang, itu luar biasa, luar biasa. Nah, itu inspirasi yang ingin kita ambil ya, para bunda, para emak-emak dan kaum perempuan ya. Jadi bahwa spirit semangat yang sangat luar biasa, spirit yang tidak pantang menyerah, spirit yang terus bahwa kita itu harus berusaha, betul. Itu harus terus ya, karena insya Allah itu membuat kita hidup tuh semakin hidup gitu ya. Karena kalau kita pasif, ya udah kita seperti mati sebelum waktunya, ya kan gitu loh. Jangan sampai kita jadi mayat-mayat yang hidup gitu loh. Karena hati kita mati, kita nggak pengen berjuang, kita bodoh amat. Orang mau ngapain kayak negara mau ngapain kayak bodoh. Aduh, jangan deh. Jangan seperti itu. Betul. Nah, itu Bunda. Jadi ini juga kita berada di bulan mulia, di bulan Ramadan. Nah, insya Allah juga perbanyak dakwahnya. Iya, perbanyak dakwahnya dimulai dari sini dan nanti terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin yang terakhir Bunda, mungkin pesan apa yang bisa kita sampaikan kepada kita semuanya kaum perempuan ya, bahwa agama kita juga mengajarkan ya untuk terus melakukan kebaikan ya. Kemudian inspirasi dari Raden Ajeng Kartini juga melakukan kebaikan. Nah, mungkin pesan-pesan ya khususnya kepada kaum perempuan ya. Pesan-pesan yang penting gitu ya, atau mungkin yang harus senantiasa dijaga, diingat ya. Bagaimana untuk kita bisa menjadikan kehidupan di dunia ini nanti bisa menjadi sesuatu yang bermakna, yang itu ladang nanti amal. Ladang amal. Masya Allah. Monggo Bunda.
para perempuan Indonesia, hidup ini memang Allah suruh kita untuk berjuang, beramal soleh sebanyak-banyaknya, dan dikaitkan dengan zaman digital sekarang ini. Seorang ibu pertama harus punya rasa kepedulian, kepedulian kepada lingkungan, kepedulian kepada negara, kepedulian. Karena apa? Kalau kepedulian itu sudah tidak ada, kita bukan lagi manusia yang sempurna. Kenapa? Kita nggak peduli sama orang lain. Kita masa bodoh. Padahal hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita itu nantinya ditentukan oleh lingkungan kita. Lingkungan yang baik akan melahirkan teman-teman yang baik, anak-anak yang baik. Jadi teruslah berjuang, teruslah bersuara, teruslah gali potensi diri. Apabila dalam keadaan gelap, dalam keadaan susah, hidup susah, ekonomi sulit, yakinlah kata Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Berjuang, berjuang dan berjuang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda. Semoga spirit yang Bunda sampaikan ya, yang sudah kita diskusikan ya, semoga bisa memberikan manfaat untuk para bunda, ibu-ibu yang juga ada di Jawa Timur ya. Dan tentunya sama-sama terus kita bergandeng tangan begitu ya. Karena bahwa untuk bisa berkiprah, untuk bisa melahirkan kebaikan, itu diantaranya harus ada gandeng tangan, harus ada bersatu, harus bersatu ada, kita bisa. Bersatu kita bisa. Kita bersatu. Dan semoga tayangan podcast ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kita ambil hikmahnya dan tentunya juga kita bisa mengambil inspirasi yang sudah diuraikan oleh Bunda Elva Tazar ya, terkait dengan spirit semangat Ajeng Kartini yang berkaitan dengan bagaimana kita di zaman era digital saat ini ya. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan apresiasi untuk menonton PKS TV ya. Jangan lupa subscribe ya Bunda ya, biar PKS keren. Biar PKS keren. Insya Allah begitu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bunda dan matur nuwun atas rawuhnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.